Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat memulai pembelajaran bahasa Arab, yaitu fokus materi adalah kajian ilmu nahwu. Kitab yang menjadi rujukan adalah Matnul Ajrumiyah, adalah sebuah kitab kecil tentang tata bahasa Arab dari abad ke-7. Kitab ini disusun oleh ahli bahasa dari Maroko yang bernama Abu Abdillah Sidi Muhammad bin Daud As-Sunhaji alias Ibnu Ajurum. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, dan semoga ilmu yang akan kita pelajari Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahaminya dan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita bisa mengamalkan dan juga kita berbagi dengan orang lain, kita menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, terlebih dahulu marilah kita awali pertemuan atau pembahasan kajian Matnul Ajrumiyah ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa di dalam ilmu bahasa Arab terdapat beberapa cabang ilmu yang perlu kita pelajari, perlu kita kuasai untuk memudahkan kita memahami ilmu bahasa Arab. Pada video kali ini akan saya menjelaskan dua cabang ilmu, diantaranya pertama adalah ilmu nahwu. Adalah ilmu yang mempelajari tentang harokat atau bunyi akhir dari setiap kata. Dan inilah yang akan menjadi pembahasan kita. Pembahasan kita pada video-video selanjutnya fokus pada ilmu nahwu. Ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat atau bunyi akhir dari setiap kata. Contohnya adalah ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang. Ra'aitu Muhammadan, saya telah melihat Muhammad. Marortu bi Muhammadin, saya lewat atau saya berpapasan dengan Muhammad. Jadi yang menjadi perhatian kita adalah kalimat Muhammad. Pertama Muhammadun, ja'a Muhammadun, kedua Muhammadan, dan yang ketiga adalah Muhammadin. Kenapa bisa seperti itu? Insya Allah akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Dan ilmu ini perubahan akhir kata seperti ini, perubahan harokat akhir dari Muhammadun, Muhammadan menjadi Muhammadin, ini pembahasannya adalah terfokus pada ilmu nahwu. Jadi akan dibahas tuntas di dalam ilmu nahwu ini yang insya Allah akan kita pelajari pada video selanjutnya. Dan bagian cabang ilmu yang kedua termasuk juga adalah modal awal untuk memahami bahasa Arab, yaitu as-sorfu, adalah ilmu sorof. Jadi ilmu sorof ini adalah merupakan pasangan dari ilmu nahwu ya. Dua cabang ilmu ini adalah paling tidak ya yang harus dimiliki oleh seorang pemula di dalam memahami bahasa Arab. Definisinya sorof adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan setiap kalimah atau kata. Jadi perbedaannya, kalau nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi harokat akhir ya, bunyi atau harokat akhir dari setiap kata. Seperti contohnya tadi Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Akan tetapi kalau sorof adalah perubahan secara keseluruhan ya, baik itu dari tulisannya, harokatnya, dan juga artinya. Contohnya kataba, artinya telah menulis. Nah nanti berubah menjadi katibun, artinya juga berubah. Katibun seorang penulis. Berubah lagi menjadi maktubun.
sesuatu yang ditulis. Maktubun artinya adalah sesuatu yang ditulis. Jadi perubahan-perubahan seperti ini akan dipelajari di dalam ilmu shorof. Jadi perubahan dari kataba ini kurang lebih bisa berubah 14 kali ya. 13 atau sampai 14 kali. Kataba, yaktubu menjadi katibun atau juga menjadi maktubun. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah perkenalan atau definisi dari dua cabang ilmu di dalam bahasa Arab, yaitu nahwu dan juga shorof. Kitab yang menjadi rujukan adalah Matnul Ajrumiyah, dan sebelum kita melanjutkan atau memulai pembahasan di dalam kitab tersebut, maka marilah kita terlebih dahulu mengenal huruf di dalam bahasa Arab. Al-harfu atau huruf di dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mabaniyun, yaitu huruf-huruf mabani. Adapun definisinya adalah huruf mabani adalah huruf-huruf yang tidak mempunyai arti, namun ia berfungsi untuk menyusun suatu kata. Jadi huruf mabani ini adalah huruf-huruf yang tidak mempunyai arti, namun ia berfungsi untuk menyusun suatu kata. Jadi fungsinya adalah menyusun suatu kata, seperti Bismillahirrahmanirrahim, seperti Muhammadun. Jadi huruf mabani ini bisa disebut sebagai huruf hijaiyah, yaitu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, dan seterusnya. Huruf-huruf mabani ini fungsinya adalah untuk menyusun suatu kata, dan tentunya kalau nanti sudah disusun menjadi sebuah kata, ia akan mempunyai arti. Seperti contohnya Muhammadun. Nah, ini Muhammadun adalah sudah menjadi sebuah kata atau kalimat, terdiri dari huruf-huruf mabani. Pertama adalah mim, Muhammadun. Yang kedua adalah ha. Yang ketiga adalah mim, mim tasdid, double mim, Muhammad. Baru yang terakhir adalah dal. Jadi kalau sudah disusun ini sudah tidak disebut huruf mabani. Kemudian huruf-huruf mabani ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah huruf illah atau disebut huruf penyakit ya di dalam ilmu nahwu, yaitu terdiri dari 3 huruf, alif, waw, ya. Jadi alif, waw, ya ini adalah termasuk huruf-huruf illah. Apa itu definisinya dan juga fungsinya, insya Allah akan dibahas pada babnya tersendiri. Kemudian selain 3 huruf ini, dari alif, ba, ta, sa, jim dan seterusnya tadi atau huruf-huruf hijaiyah, yaitu disebut sebagai huruf-huruf sahih. Huruf-huruf sahih adalah seluruh huruf hijaiyah selain alif, waw, dan ya. Jadi inilah yang bertuliskan di hitam ini adalah huruf-huruf sahih, dan yang berwarna merah ini adalah merupakan huruf-huruf illah. Dan keseluruhnya, baik yang warna hitam ataupun warna merah ini semuanya disebut huruf mabani. Jadi semua ini belum mempunyai arti dan fungsinya adalah untuk menyusun kalimat ataupun menyusun kata, seperti disebut di awal tadi Muhammadun, mim, ha, mim, dal. Selanjutnya pembagian huruf yang kedua adalah harfun ma'aniyun, yaitu huruf ma'ani. Definisinya, huruf ma'ani adalah huruf-huruf yang telah mempunyai makna atau arti. Jadi hasil susunan dari huruf mabani tadi, maka setelah disusun ia menjadi huruf ma'ani atau huruf yang telah mempunyai arti. Huruf ma'ani ini dibagi ke dalam beberapa bagian, bukan hanya 2 tapi banyak. Di antaranya adalah min, artinya dari, kemudian wa, artinya dan, kemudian anna, artinya bahwasanya. Jadi min ini adalah
hasil susunan dari huruf mabani tadi ya, yaitu huruf mim dan juga huruf nun digabung. Yang awal dikasih harakat i atau harakat kasroh, dan yang kedua yaitu huruf nunnya dikasih harokat sukun sehingga menjadi bacaan min. Dan kalau sudah seperti ini maka tidak disebut huruf mabani lagi, tapi sudah berubah menjadi huruf ma'ani. Min artinya dari. Kemudian huruf ma'ani dibagi ke dalam beberapa bagian. Satu diantaranya adalah huruful jarri, yaitu huruf-huruf jar, yaitu min tadi dan juga saudara-saudaranya. Yang kedua adalah huruful atfi, yaitu huruf atof, huruf yang menghubungkan dua kalimat, baik itu dari segi i'rab dan juga dari segi arti, dari perubahan harokatnya dan juga dari segi artinya. Adapun lebih jelasnya huruf atof ini insyaallah akan dibahas pada babnya tersendiri. Wa ghairuhuma, dan selain huruf jar dan juga huruf atof. Artinya kalau huruf mabani tadi dibagi dua, yaitu huruf shahih dan juga huruf illah. Akan tetapi huruf ma'ani dibagi ke dalam beberapa bagian, bukan hanya dua. Wa ghairuhuma, selain huruf jar dan juga huruf atof. Insyaallah nanti akan dijelaskan pada video-video selanjutnya. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, jangan lupa klik subscribe dan juga klik tanda lonceng agar saudara-saudaraku tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Ketika saya upload video selanjutnya, nanti akan ada laporan pemberitahuan pada saudara-saudaraku apabila saudara-saudaraku telah klik tombol lonceng yang ada di samping kanan ini, di pojok kanan bagian bawah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian definisinya dari huruful jarri atau huruf-huruf jar, yaitu huruf-huruf yang membuat kalimat setelahnya menjadi i'rab jar, yaitu secara umum berharokat kasroh ataupun penggantinya. Huruf-huruf jar diantaranya adalah min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, li, ka, huruful qasami, beberapa huruf qasam. Jadi semua ini ada di awal kalimah isim, dan kalimah yang didahului oleh lafaz-lafaz yang ada ini min, ila, an, ala dan seterusnya, maka kalimat setelahnya ia menjabat sebagai i'rab jar, yaitu berharokat kasroh ataupun penggantinya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sini kita artikan min artinya dari, ila ke atau sampai, an dari atau tentang, ala di atas, fi di dalam, ruba banyak atau sedikit, bi dengan, li untuk atau milik, ka seperti. Huruful qasami, beberapa huruf qasam ini adalah huruf sumpah ya. Jadi nanti fungsinya ia digunakan di dalam kalimat sumpah dan kalimat setelahnya berharokat kasroh atau berbunyi i dan juga penggantinya. Contoh huruf jar serta pengaruhnya di dalam sebuah kalimat, yaitu minal masjidi ilas suki fil baiti. Minal masjidi artinya adalah dari masjid, ilas suki ke pasar, fil baiti di dalam rumah. Jadi inilah gambaran pengaruh dari huruf jar. Minal masjidi dibaca masjidi, bukan masjidu dan juga bukan masjidah. Ilas suki juga bukan suku dan bukan suko. Fil baiti juga bukan fil baita dan fil baitu. Namun
perlu diketahui ada kalimat yang tidak mau berbunyi i. Nah, inilah salah satu contoh kalimat yang berakhiran huruf illah tadi, huruf penyakit. Seperti fil musalla. Ini tidak dibaca fil musallayi karena ia berakhiran huruf penyakit, ya, yaitu huruf illah, huruf ya di akhir atau alif layyinah. Adapun penjelasannya nanti lebih detailnya insyaallah akan dibahas pada babnya tersendiri. Kenapa dibaca fil musalla bukan fil musallayi dan seterusnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa kita lihat di sini bagan ya dari keterangan yang telah kita dengarkan dari awal tadi. Al-harfu dibagi menjadi dua, yaitu mabaniyun, huruf mabani, ma'aniyun dan huruf ma'ani. Adapun huruf mabani ini dibagi menjadi dua, yaitu harfus sahih dan yang kedua adalah harful illah. Harfus sahih tadi adalah seluruh huruf hijaiyah selain alif, waw dan ya, sedangkan huruf illah adalah alif, waw dan ya. Kemudian huruf ma'ani, ma'aniyun adalah huruf-huruf ma'ani. Huruf ma'ani ini disebut juga kalimah ya, artinya dia sudah menjadi kalimah kalau sudah masuk di huruf ma'ani karena dia sudah mempunyai arti. Dan huruf ma'ani dibagi ke dalam beberapa bagian, banyak bagian yang tidak akan saya sebutkan di sini ya. Insya Allah disebutkan pada bab-babnya tersendiri nanti karena pembahasannya juga agak panjang ya setiap bab dari huruf-huruf ma'ani ini. Contohnya di sini adalah huruf al-jarru yaitu huruf jar, definisinya dan juga huruf-hurufnya sudah disebutkan tadi. Kemudian al-atfu yaitu huruf atof. Untuk huruf atof ini nanti akan dibahas di belakang. Wa ghairuhuma dan selain huruf jar dan juga huruf atof. Jadi inilah bagannya. Silahkan saudara-saudaraku untuk memperhatikan dan kemudian dianalisis ya, dianalisis. Mudah-mudahan adanya bagan ini dapat membantu untuk memudahkan saudara-saudaraku di dalam memahami penjelasan yang telah disampaikan dari awal tadi, yaitu pembagian huruf di dalam bahasa Arab, huruf mabani ataupun huruf ma'ani. Jadi hanya dua ya, pembagian huruf di dalam bahasa Arab itu hanya ada dua macam secara umum ya, secara umum. Kemudian saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mulai masuk pada materi yang ada di dalam kitab Matnul Ajrumiyah, di mana di dalam kitab tersebut Kiai Musannif atau penyusun kitab Matnul Ajrumiyah memulai dengan kalimat pembahasan tentang kalamnya. Al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Sehingga di sini saya memulai dengan sebuah pertanyaan. Ma huwal kalamu? Apa yang dinamakan kalam? Kita sering mendengarkan kalam, kalam dan kalam. Kalamullah, kalam ilahi dan seterusnya. Menurut ulama fikih indal fuqaha, kalam adalah huwa kullu ma abtalas shalah, yaitu segala yang membatalkan salat. Itu menurut ulama ahli fikih. Akan tetapi di sini tentunya yang akan kita bahas secara mendalam, mendetail, yaitu kalam menurut indan nahwin, menurut ulama ahli nahwu. Jadi menurut ulama ahli nahwu, kalam adalah huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz murakkab, mufid dan wada'. Jadi kalam menurut ulama ahli nahwu adalah lafaz murakkab, mufid dan wada'. Artinya ia disebut sebagai kalam apabila terpenuhi 4 syarat, atau dengan kata lainnya ada 4 syarat disebut sebagai kalam, yaitu pertama harus lafaz, yang kedua adalah harus murakkab, dan yang ketiga adalah harus mufid, dan yang keempat adalah harus wada'. Jadi inilah definisi kalam di dalam kitab Nahwu atau Matnul Ajrumiyah. Al-kalamu huwal lafdzul murakkabul
mufidu bil wa'i. Kemudian kita bahas satu persatu. Mal lafdhu, apa yang dinamakan lafaz? Al lafdhu huwa sautul mustamilu ala ba'di hurufil hijaiyati. Al lafdhu huwa as-sautul mustamilu ala ba'di hurufil hijaiyati. Lafaz adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah. Suara yang mengandung huruf hijaiyah, seperti lafaz alhamdu, artinya segala puji. Alhamdu ini adalah lafaz. Kenapa? Karena dia mengandung huruf hijaiyah. Pertama alif, alif fathah a. Yang kedua lam sukun. Yang ketiga ha, al-ha. Yang ketiga adalah mim sukun, alham, dan yang terakhir adalah dal, alhamdu. Jadi alhamdu ini adalah merupakan lafaz karena dia mengandung huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim dan seterusnya, terdiri dari huruf-huruf tersebut. Dan kemudian suara yang tidak mengandung huruf hijaiyah seperti suara kentut, suara angin, suara petasan, atau suara rebana dan lain-lain, itu semua tidak disebut lafaz menurut ulama ahli nahwu. Kenapa? Karena suara-suara tersebut tidak mengandung huruf hijaiyah. Atau seperti misalnya kita tepuk tangan seperti ini. Nah, suara tepuk tangan ini tidak ada hurufnya, sehingga suara tepuk tangan ini menurut ulama ahli nahwu tidak disebut sebagai lafaz. Kemudian syarat kalam yang kedua adalah al-murakkab. Huwal lafdzul murakkabu. Nah, kemudian mal murakkabu, apa yang dinamakan murakkab? Al-murakkabu huwa, murakkab adalah ma tarakkaba min kalimataini au aksar. Ma tarakkaba min kalimataini au aksar. Murakkab adalah susunan dua kata atau lebih. Jadi murakkab adalah susunan dua kata atau lebih. Artinya disebut sebagai kalam apabila tersusun minimal dua kata. Setelah tadi lafadznya sudah terpenuhi, dia mengandung huruf-huruf hijaiyah, maka lafadz tersebut dinamakan kalam apabila dia sudah tersusun minimal dua kalimat ya. Jadi ini dua syarat ya, lafadz dan juga murakkab. Contohnya alhamdulillahi. Alhamdulillah ini sudah tiga kata ya, sudah tersusun tiga. Jadi untuk syarat yang kedua murakkab ini sudah terpenuhi sekali. Alhamdu ini kalimat isim satu. Lillahi sudah dua, li huruf. Allahi kalimat isim. Jadi sudah tersusun dari tiga kata atau tiga kalimat. Sehingga untuk murakkab ini alhamdulillah sudah terpenuhi. Kemudian syarat kalam yang ketiga yaitu al-mufidu, adalah mufid. Definisinya mal mufidu, apa yang dinamakan mufid? Al-mufidu huwa ma afada faidatan yahsunus sukutu minal mutakallimi was-sami'i 'alaiha. Ma afada faidatan yahsunus sukutu minal mutakallimi was-sami'i 'alaiha. Mufid adalah kalimah yang diucapkan memberikan pemahaman kepada pendengarnya. Jadi yang dimaksud mufid di sini adalah apabila seorang pembicara berhenti tidak melanjutkan pembicaraannya, maka pendengar dia sudah paham maksudnya, dan pendengar tentunya dia tidak membutuhkan dan tidak menunggu untuk penjelasan dari kalimah yang disampaikan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan mufid di dalam syarat kalam ini. Contohnya alhamdulillah, artinya segala puji adalah milik Allah. Jadi apabila ada orang mengatakan di depan kita alhamdulillah, lalu dia pergi dan tidak kembali lagi, maka kita sudah ngerti maksudnya. Artinya kalau kita terjemahkan alhamdulillah, segala puji lillahi milik Allah, berarti kita sudah paham maksudnya.
oh segala puji adalah milik Allah. Jadi kita sudah paham. Nah, alhamdulillah ini disebut sebagai mufid di dalam syarat kalam ini karena dia sudah memberikan faidah kepada pendengarnya. Para pendengar sudah paham bahwa segala puji itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbeda dengan kalimat inja akum fasikun binaba'in. Nah, apabila kita menemukan kalimat yang tersusun lebih dari 2 kata namun tidak memberikan faidah, maka itu tidak disebut mufid ya. Contohnya di sini kita tentunya belum paham seandainya cuma mendapatkan potongan kalimat seperti ini. Inja akum fasikun binaba'in. Jika datang kepada kalian orang fasik dengan sebuah berita, nah kita masih menunggu, sebagai pendengar menunggu. Bagaimana jika ada orang fasik datang kepada kita dengan sebuah berita? Bagaimana dan apa yang perlu kita lakukan? Maka butuh lanjutan dari kalimat ini atau penjelas dari kalimat ini, sehingga kalimat inja akum fasikum binaba'in ini belum disebut mufid, butuh tambahan lagi ya, penjelas dari maksud kalimat tersebut. Kemudian syarat kalam yang keempat adalah al-wad'u, yaitu wada'. Mal wad'u, apa yang dinamakan wada'? Al-wad'u huwa al-qasdu. Yang dinamakan wada' adalah kesengajaan ya. Al-qasdu artinya kesengajaan. Jadi kalimah yang sudah diucapkan tadi, lafaz dia sudah murakkab dan juga mufid, dia harus diucapkan secara sengaja ya. Misalnya ada orang tidur ya, dia ngigau, maka sepanjang apapun kalimah yang ia ucapkan itu tidak disebut kalam ya, karena dia tidak sengaja. Tentunya orang ngigau tidak sengaja. Misalnya orang ngigau maki-maki kita misalnya, ya kita tidak perlu marah, namanya aja orang ngigau. Dan begitu juga lafaz-lafaz suara-suara yang keluar dari mulut orang ngigau itu tidak disebut sebagai kalimah menurut ulama ahli nahwu karena dia tidak al-qasdu, diucapkan tanpa sengaja. Ada juga ulama yang menyebutkan al-wad'u maksudnya adalah qasdul arabiyyi, yaitu kalimat yang diucapkan itu harus berbahasa Arab ya, disengaja dan berbahasa Arab. Sehingga seperti di awal tadi, apabila ada suara tangan, tepuk tangan, atau suara seruling, suara petir dan lain-lain, maka itu juga tidak disebut sebagai al-wad'u ya, karena dia tidak berbahasa Arab. Sekalipun disengaja tepuk tangan misalnya, tapi tidak disebut al-qasdu, sehingga kalau tidak disebut al-wad'u, sehingga kalau tidak disebut al-wad'u maka dia tentunya juga tidak disebut sebagai kalam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah ulasan pembahasan pada video kali ini. Selanjutnya kita simpulkan, kalam adalah lafaz yang berbahasa Arab serta diucapkan secara sengaja, terdiri dari 2 kata atau lebih, dan memberikan pemahaman yang sempurna kepada pendengarnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang telah kita pelajari pada video kali ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita dapat mengamalkan dan juga kita dapat mengajarkannya kepada orang lain. Dan tentunya apabila saudara-saudaraku belum mampu untuk mengajarkan kepada orang lain, maka jangan lupa kita berbagi, bisa juga berbagi link dari video ini pada medsos yang saudara-saudara miliki, sehingga kita semua sama-sama mendapatkan kebaikan atau pahala yang mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi la yunqasu min ujurihi syai'un. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain, maka ia akan mendapatkan pahala
kebaikan yang sama dari orang-orang yang melaksanakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.